Kalian mungkin yang trading di oil bertanya-tanya tentang teknikal ke saya, tapi kali ini saya akan jelaskan ke kalian nih alasan kenapa saya bahas di oil itu only dalam fundamentalnya aja. Jadi, kalau kalian mau tahu, beberapa waktu belakangan ini sebenarnya sudah lama sih terjadinya ya, dimana memang perdagangan untuk minyak dan gas, terutama minyak ya dari Rusia itu sedang bermasalah. Kenapa? Karena disanksi, ya mendapatkan sanksi. Nah saat ini juga ada sanksi dari Biden administration ya, administrasinya Biden, pemerintahan Amerika Serikat, yang menargetkan perdagangan dari minyak Rusia. Sanksi ini diekspektasikan bisa mengurangi ekspor dari minyak Rusia. Nah kalau misalnya teman-teman bingung seberapa berpengaruhnya, ya seberapa berpengaruhnya penurunan dari minyak Rusia itu adalah kemungkinan besar 700.000 barel per hari. BPD ya, barel per hari. Kemungkinan besar hilang supply-nya dari, bukan hilang tapi ya tidak ada, karena nggak bisa dijual gimana pun. Dan bagaimana dampaknya pada Rusia? Billions of dollar setiap bulannya, karena ini adalah a billion dollar industry. Dengan hilangnya kemampuan mereka untuk melakukan ekspor, tentu juga menghilangkan kemampuan mereka menghasilkan profitabilitas yang baik. Ya, ING analis pun bahkan bilang ya teman-teman, kalau misalnya lihat di sini, ING analis pun bahkan bilang surplus yang harusnya ada, surplus mengenai minyak ini yang harusnya ada, menjadi hilang teman-teman. Kenapa jadi hilang ya? Tentu karena tadi adanya pengurangan dari ekspor yang dilakukan sama Rusia ke negara-negara lainnya. Nah kalau misalnya ini terjadi, apa yang bisa kita fokuskan? Yang kita bisa fokuskan adalah supply yang melemah atau supply yang mengalami penurunan dengan demand yang tetap sama atau bahkan demand mengalami penguatan, memiliki potensi untuk menguatkan kembali harga dari minyak dunia. Ya, teman-teman kalau misalnya ngelihat di mana sih biasanya yang pembeli paling besar di sini, teman-teman bisa perhatikan ya, key buyer-nya adalah India dan China. China sebenarnya di tahun 2024 untuk crude oil-nya itu mengalami penurunan. Jadi global demand pun memang mengalami penurunan. Terus habis itu kalau misalnya teman-teman lihat 6 negara di Uni Eropa itu berharap untuk adanya penurunan ya. Penurunan maksimal $60 per barel untuk minyaknya dari Rusia. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kenapa sih kok Presiden Biden tuh menetapkan sanksi? Ya sebenarnya tujuannya untuk bisa menstabilisasi harga yang membebani US consumer di Amerika Serikat. Simpelnya begitu aja. Namun ini pinternya Rusia nih, nggak kehabisan akal. Mereka pakai yang namanya shadow fleet. Ya, shadow fleet ini apa sih? Ya, kayak kalian pinter-pinteran aja lah. Kalau misalnya mau ngantar barang dari satu tempat ke tempat lain, jangan pakai nama kami, tapi pakai bahasa-bahasa atau nama yang lain. Shadow fleet ini biasanya tanker-tanker yang sudah lama teman-teman, yang biasanya dioperasikan sama entitas-entitas yang kadang tuh kita tidak terkenal, bahkan dari negara-negara yang tidak dikenakan sanksi, misalnya dari Uni Emirat Arab atau misalnya Marshall Island, dan bendera negaranya digunakan aja untuk hal tersebut. Padahal ya beberapa dari mereka ketahuan bahwa ship itu, tanker-tanker tersebut adalah urusannya juga bersama Russia, ya Russia Soft Conflict Shipping Company. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk bisa nge-bypass tadi adanya price cap yang diberikan sama negara-negara Uni Eropa, yaitu $60 per barel. Ya. Kenapa? Karena dengan mereka bisa meng-bypass per barel tersebut harga $60, mereka bisa menghasilkan keuntungan yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah ini kita nggak tahu ada berapa, tapi kalau misalnya berdasarkan data dari AP ini, apnews.com, menyatakan lebih kurang ada 400 lebih kapal ya. Kapal yang memang dioperasikan secara gelap, secara shadow fleet ini. Nah, price cap ini sejak kapan sih sudah mulai ditetapkannya? Kan ini what is the shadow fleet, ini what is the price cap. Price cap ini sejak kapan sih sudah diimplementasikan? Price cap ini sebenarnya sudah diimplementasikan semenjak 5 Desember 2022. Tujuannya buat apa? Ya mengurangi keuntungan ya dari minyaknya Rusia, sambil memastikan adanya supply supply minyak yang oke lah, supply minyak yang oke, jadi nggak terlalu dibanjiri, terus juga nggak terlalu ditahan-tahan begitu. Dan ini juga bisa memastikan tidak ada nih shipping managers atau insurers yang memperdagangkan lebih tinggi daripada $60 begitu. Nah, namun kalau misalnya teman-teman perhatikan, adanya shadow fleet ini ya bisa dianggap sebagai salah satu cara ya, kalau misalnya kita ngomongin salah satu cara dari
Rusia untuk bisa memberikan keuntungan lebih besar lagi pada negaranya sebagai pemasukan lah, karena mereka kan net eksportir untuk oil itu sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, apakah bermasalah sih sebenarnya? Tentu menjadi bermasalah. Kenapa? Karena dengan mereka bisa melewati cap tadi yang 60 US dollar aja, itu mereka bisa mendapatkan additionalnya ya 9,4 miliar US dollar. Dengan ekspor revenue-nya, ini ekspor revenue-nya ya, yaitu rata-rata 16,4 billion US dollar setiap bulannya di 2024. Dimana menurut AP News, oil ini dimanfaatkan untuk military spending, jadi mereka kebutuhan militer mereka, memastikan budgetnya mereka aman, terus juga mempertahankan nilai dari rubel atau mata uangnya Rusia itu sendiri. Nah, trade surplus ini juga bisa memberikan Rusia kemampuan untuk apa? Untuk membiayai nih, kalau misalnya mereka melakukan import, atau bahkan ketika mereka ya importnya mereka itu, karena kan sekarang mereka kena sanksi, jadi agak sulit ya kalau misalnya melakukan import, tapi mereka bisa membiayainya. Ada nggak sih risikonya? Tentu ada. Kayak misalnya kita ngomongin shadow fleet ini beresiko teman-teman. Kenapa? Karena umumnya tuh tua sudah. Makanya tadi saya bilang kan tanker-tanker yang sudah tua. Karena tankernya tua biasanya itu dia tidak diasuransikan. Kalau misalnya terjadi oil spill atau misalnya kebocoran minyak, jadi minyaknya tumpah, itu dia nggak diasuransikan. Dan ini bisa bahaya nih. Kenapa ya? Karena bisa merusak alam juga, ekosistem alam. Namun di sisi lain ya mau gimana lagi ya, namanya negara besar, mau mencari keuntungan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka sama-sama negara adikuasa, adidaya. So let's see bagaimana. Nah sekarang kita ngomongin ke brandnya, kita ngomongin ke oilnya. Apa yang terjadi dengan oilnya? Tentu semenjak sanksi itu dilakukan, harga dari brand ini mengalami penguatan ya. Ini teman-teman perhatikan, Jumat terakhir Senin dia going up strong. Kalau misalnya saya pakai untuk rentang harga, at least ini peningkatannya lumayan teman-teman, hampir 4%, hampir 5% malah, 4,96%. Ini salah satu penguatan yang lumayan signifikan di oil. Ini saya pakai daily ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin technical, sebenarnya saya nggak perlu bahas technical sih, tapi kita bisa ngeliat ya ada price yang mempertahankan untuk harga tidak lebih tinggi, yaitu around $80 sampai $81. Artinya apa? Seandainya memang nanti supply-nya terdisrupt, bermasalah, di mana permasalahan ini terjadi tentu karena sanksi yang ditetapkan. Dan kita belum tahu ya nanti ketika pemerintahan berganti, misalnya pemerintahan dari Biden berganti menjadi Trump, apa yang akan dilakukan? Apakah akan ada renegosiasi atau mungkin malah memperpanjang lagi sanksi yang diberikan guna untuk meningkatkan leverage mereka agar adanya perdamaian di Ukraine. Begitu ya. Seandainya masih berlanjut dengan supply yang berkurang, maka big potential kalau kita ngomongin dari price-nya aja, there's potential untuk going up strong. Ya, 85 sampai 87. There's a big potential going up strong. So, be careful teman-teman, kita ngeliat bagaimana perkembangannya. Harapan saya sih ya ada fakta perdamaian, biar sudah lumayan aman lagi lah antar negara-negara ini. Namun ya kita nggak tahu bagaimana pemikiran para pemimpin dunia. Let's see aja ke depannya.